Izin yang mulia, saya dari Jaksa Penuntut Umum ingin membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara nomor 809/Pitsus/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Identitas: nama Wiranto Triwibowo, tempat lahir Jakarta, umur 21 tahun, tanggal lahir 17 Februari 1999. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Gading Indah Utara 2, Blok NH 16 atau 12, RT 21 RW 12, Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan terakhir SMA. Penangkapan dan penahanan. Penangkapan oleh penyidik yaitu dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Penahanan oleh penyidik dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020. Perpanjangan penahanan. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 3 Mei 2020. Penyidik perpanjangan pertama oleh PLT Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020. Penahanan oleh penuntut umum dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Dakwaan primer bahwa terdakwa Wiranto Triwibowo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar 12.55 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Gading Indah Utara 2 RT 21 RW 12 Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat menghubungi saudara Mardi atau DPO dengan menggunakan handphone kemudian memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg atau 1 bata dengan harga 3 juta rupiah. Setelah itu saudara Mardi DPO mengatakan ada. Setelah itu terdakwa menemui saudara Mardi DPO di rumahnya yang beralamat di daerah Buaran, Jakarta Timur. Setelah bertemu, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saudara Mardi DPO sebesar 3 juta. Dan saudara Mardi menyerahkan narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh terdakwa berisi daun-daun kering ganja. Setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan langsung menuju rumahnya. Sesampai di rumah terdakwa kemudian mengemas kembali ganja tersebut menjadi paketan kecil, yaitu paketan 1 garis sebanyak 15 paketan garis dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga per 1 garis yaitu Rp700.000. Setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman-temannya atau para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 paketan garis. Setelah itu sisanya sebanyak 8 paketan garis terdakwa titipkan kepada saudara Muhammad Aulia Farhan Kurniawan, yaitu terdakwa dalam berkas terpisah. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 12.55 waktu Indonesia Barat, saksi Rindiani Kurniawati Handoko bersama dengan tim atau anggota Polsek Kelapa Gading yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa langsung menuju ke lokasi atau rumah terdakwa. Kemudian saat sampai di lokasi, saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama Muhammad Aulia Farhan Kurniawan atau terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris nomor polisi B1116 UKU. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan langsung
Grebek setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 8 kantong berisi paketan narkotika jenis ganja yang disimpan di depan kaki terdakwa. Dan terhadap saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan, ditemukan juga narkotika jenis ganja di mana rencananya paketan ganja tersebut akan dikirim kepada para pemesannya. Kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah bantal kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 1172-NNF-2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Narkoba Barreskrim Polri beserta tim pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti memiliki terdakwa berupa satu bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 25,9.100 gram dan satu bungkus plastik warna hitam berisi 8 bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun ganja dengan berat neto 466,7.500 gram. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, bahwa terdakwa Wiranto Triwibowo pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan primer secara menyimpan, memiliki, menguasai, dan atau sebagai perantara jual beli atau mengedarkan narkotika golongan jenis 1 jenis daun ganja, di mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Wiranto Triwibowo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 12.55 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Gading Indah Utara 2 RT 21 RW 12 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa menghubungi saudara Mardi atau DPO dengan menggunakan HP, kemudian memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bata atau 1 kilogram dengan harga 3 juta rupiah. Setelah itu, saudara Mardi mengatakan ada, dan selanjutnya terdakwa menemui saudara Mardi yang beralamat di Buaran, Jakarta Timur. Setelah mereka bertemu, kemudian terdakwa menyerahkan uang pengembalian kepada saudara Mardi sebesar 3 juta rupiah dan saudara Mardi menyerahkan narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh terdakwa berisi daun-daun kering ganja. Setelah itu, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian
mengemas kembali ganja tersebut menjadi paketan kecil, yaitu paketan 1 garis sebanyak 15 paketan garis, dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga per 1 garis Rp700.000. Setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman-temannya atau para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 paketan garis. Setelah itu sisanya sebanyak 8 paketan garis terdakwa titipkan kepada saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan terdakwa dalam berkas terpisah. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 12.15 waktu Indonesia Barat, saksi Rindiani Kurniawati Handoko bersama dengan tim anggota Polsek Kelapa Gading yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa langsung menuju ke lokasi atau rumah terdakwa. Kemudian saat sampai di lokasi, saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama Muhammad Aulia Farhan Kurniawan, yaitu terdakwa dalam berkas terpisah, sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris nomor polisi B1116 UKU. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan langsung digerebek. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 8 kantong berisi paketan narkotika jenis ganja yang disimpan di depan kaki terdakwa. Dan terdakwa serahkan kepada para pemesannya. Kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah bantal kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi Muhammad Aulia Farhan Kurniawan berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 1172-NNF-2019 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Narkoba Barreskrim Polri beserta tim pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 25,9100 gram dan 1 bungkus plastik warna hitam berisi 8 bungkus plastik klip masing-masing berisi daun ganja dengan berat neto 466,7500 gram. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja dan terdapat dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa terdakwa dalam menguasai memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari menteri atau rekomendasi dari kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jakarta, 16 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum Firda Khairun Handayani, SH, MH. Jaksa Pratama, NIP 19871019200 9122001. Sekian yang mulia pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.